Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah kita membuat video yang cukup banyak tentang Yusuf Mansur, ada netizen yang mengirim WA ke saya. Katanya, Pak Tabrani, sudahlah Yusuf Mansur itu sudah selesai. Tidak ada juga orang akan percaya dengan omongannya. Dia di mana-mana sekarang telah tercatat sebagai manusia penipu yang menjual baju ustadz. Oh ya, sebenarnya. Terus gimana? Ada juga yang dengan bahasa yang kasar bilang Yusuf Mansur itu nggak mungkin diterima lagi oleh masyarakat karena semua cerita dia sudah ketahuan. Lalu gimana sebenarnya? Ya cuma itu problemnya. Dia sekarang ini dengan duit banyak, dia bisa membiayai proyek-proyek macam-macam. Walaupun sekarang sudah tidak diterima di kalangan Islam, dia bisa membuat usaha sebanyak-banyaknya. Misalnya warung steak and shake, itu kan yang terdaftar sekarang tuh ada 200-an gitu. Ini duit apa kan belum dibicarakan gitu. Duit Paytrend. Duit Paytrend tuh udah beruntung besar gitu. Karena terbebas dari jangkauan hukum. Gara-gara OJK sudah mengeluarkan surat penghentian operasional Paytrend. Dia seperti nyawa ini dari cabut gitu. Nyawa seorang dicabut oleh malaikat, lalu nggak ada lagi pertanggungjawaban, kira-kira begitu. Dari situ nanti uang Yusuf Mansur akan dia gunakan dengan leluasa. Paytrend itu kan asetnya banyak sekali, tapi kita nggak tahu pasti berapa dia punya cash. Nggak tahu kita. Ya itu yang sekarang Yusuf Mansur berpesta dengan keluarnya surat OJK. Karena secara hukum dia tidak boleh lagi ditanyai tentang Paytrend. Apalagi ini sudah lebih dari 6 bulan. Walaupun letupan-letupan kecil terjadi, misalnya karyawannya tidak dibayar, gitu. Dia menuntut di pengadilan, yaitu kan cash. Gitu. Kasus yang sedang terjadi, tapi secara umum, dia sangat untung sekali. Lalu apa langkah yang akan dilakukan oleh korban-korban Yusuf Mansur yang jumlahnya sangat banyak? Kasusnya sekarang sebagian sedang berjalan di pengadilan. Pak Zaini Mustafa pernah menuntut dia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis Yusuf Mansur itu uang prestasi. Dia harus membayar ke Zaini Mustafa yang jumlahnya 1.240 sekian juta. Tapi dalam proses tuntutan itu Yusuf Mansur mengajukan banding, lalu dilanjutkan dengan kasasi ke MA, maka kasus tidak diperiksa, hanya dikatakan yang berhak menyidangkan kasus ini adalah pengadilan agama, jadi pengadilan negeri tidak berhak. Maka diperkenalkan istilah NO. NO itu artinya ya tidak menang, tidak kalah. Orang kembali kepada kasus sebelum diadili. Gitu. Lalu ada lagi Ibu Lilis Siti Rahmah. Dia juga merasa ditipu. Dengan data-data dan bukti yang ada, dia gugat Yusuf Mansur ke Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan umum ini. Yusuf Mansur ngotot supaya kasus ini diadili di pengadilan syariah. Ngeri juga kita ya. Kenapa sih orang takut dibawa ke pengadilan negeri? Kok mintanya pengadilan syariah? Rupa-rupanya tujuannya kalau di pengadilan syariah, dia bisa melakukan jurus-jurusnya bahwa ini hanya sengketa internal. Nah, tapi pengadilan negeri Bogor melihat ini kasus ini sah dan memenuhi syarat untuk diadili. Lalu diadili, Yusuf Mansur kembali dinyatakan salah. Dia kalah, harus membayar ganti rugi material sejumlah 4.075 juta rupiah. Lagi-lagi Yusuf Mansur nggak mau bayar. Dia sedang melakukan banding ke pengadilan tinggi di Bandung. Dengan argumen-argumen yang sama seperti yang diajukan ketika membanding kasus Zaini Mustafa di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hasilnya sampai sekarang belum ada.
Lalu apa yang dapat kita lihat dari cerita Yusuf Mansur ini? Pertama, dia nggak ada punya nurani lagi, nggak ada. Veteran mau mati, mati aja. Orang sedekah ke pesantren nggak dia kasih, nggak ada urusan. Gitu. Lalu apa yang mesti dilakukan? Gitu. Kalau begitu cerita hukum, ya masyarakat mesti apa yang bisa diambil dari aset Yusuf Mansur, ya diambil aja. Selama dia punya data-data hukum. Ya kan? Kalau proses hukum ini terlalu lama, nunggu mati dulu ya gimana ya? Saya teringat akhirnya ucapan almarhum Pak Yusuf Hashim. Ya, Yusuf Hashim itu adalah saudara atau paman dari Abdurrahman Wahid. Pak Ud kita mengenalnya gitu. Dia terkenal sebagai seorang aktivis yang sangat hebat. Di tahun 1965 dia menjadi ketua Ansor, ya, GP Ansor. Ketika itu kata beliau, ketika mendengar pidato-pidato Aidit, kata Aidit, sikat semua kaum sarungan itu hukum belakangan. Nah ini yang penting nih, hukum belakangan, kata Aidit. Mendengar itu, Pak Yusuf mengumpulkan massa Ansor, dia berpidato, kejar PKI sekarang juga di mana saja, hukum belakangan. Maka terkenal di saat itu, orang-orang Ansor atau Jamaah Nahdiyin di Jawa atau di kota-kota penting di Pulau Jawa itu bergerak gitu. Tidak ada tunggu-tunggu putusan pengadilan lu PKI baru bersalah, nggak ada urusan. Dia cari itu PKI di mana saja. Gitu. Maka terkenallah saat itu sapu bersih. Ya kalau nggak sapu bersih dia disapu bersih. Nah Yusuf Mansur tuh seperti itu kondisinya sekarang. Dia nggak peduli itu nggak akan dia kembalikan itu. Nggak ada cerita. Kalau dia kalah di pengadilan nggak bayar kok. Nah sekarang kalau jemaah di desa-desa melihat itu aset Yusuf Mansur. Misalnya nih warung stik ini gitu. Punya Yusuf Mansur, uang kita banyak di sini. Ajak teman-teman gitu. Ambil, ini punya kami gitu. Kalau nggak gitu Yusuf Mansur nggak mau kembalikan. Ambil, baru proses hukum. Baru diproses secara hukum. Kalau tunggu putusan pengadilan, nggak akan dia kembalikan. Udah diputusnya dia nggak mau bayar. Apalagi nih yang kayak warung stiknya nih. Berjalan dengan gagah. Tiap bulan dia dapat duit miliaran. Lalu dia mau serahin begitu aja. Nggak bakalan, dia nggak percaya saya. Karena itu kalau jemaah yakin ini punya kami ini gitu. Ya ajak berapa orang kawan, itu diambil. Baru nanti Yusuf Mansur akan berbicara di depan pengadilan. Ayo kalau mau ke pengadilan. Gitu. Karena ya dulu hukum di tempat kita itu penuh dengan interpretasi. Interpretasi ini. Kaya dengan interpretasi. Kebenaran milik siapa? Milik yang kuat aja. Contoh ya. Ini laut dipagar di daerah Kronjo di Tangerang itu yang panjangnya kalau bisa nggak salah dengar dari channel Bang Edi Mulyadi itu 30 kilo 30,16 kilometer di 30 kilo lebih gitu. Yang tujuan akhir itu kan nanti kawasan itu mau direklamasi itu. Dia dipagar dulu. Itu udah 6 bulan kalau nggak ribut orang jalan terus itu. Sekarang masyarakat ribut. Sampai ke presiden kan gitu kan. Kata presiden cabut. Kata Kementerian Kelautan dan Perikanan, oh jangan ntar dulu. Jadi presidennya minta cabut, dia bilang ntar dulu. Terus angkatan lautnya berhenti mencabut nggak tahu kita. Kemana loyalitasnya nih. Jadi sama dulu ketika sebelum terjadi G30 SPKI itu tahun 65, ya kalau Ansor tadi di bawah pimpinan Yusuf Hashim, almarhum Pak Yusuf Hashim, gerak aja dia, cari PKI-nya dulu. Lalu tentara di zaman itu, khususnya Angkatan Darat, itu dia sita itu atau dia bredel koran-koran PKI di saat itu nggak boleh terbit. Sampai Bung Karno minta terbitkan, kata dia enggak. Kecuali Aidit menyerahkan dulu data-data anggota PKI, gitu kan.
Akhirnya jalan damainya Aidit menyerahkan berapa pendukungnya yang sesungguhnya, baru di korannya dibolehkan kembali terbit. Tapi ini nanti anggota-anggota PKI yang diserahkan oleh Aidit ke tangan Angkatan Darat itu menjadi dasar berapa jumlah anggota PKI yang sesungguhnya. Terjadi peristiwa G30 SPKI tahun 1965 oleh Angkatan Darat, data ini disebar ini ke masyarakat, ini loh orang PKI. Maka masyarakat mencari aja sendiri siapa yang terdaftar sebagai PKI. Gak peduli tuh, kata suara resmi Angkatan Darat di saat itu, nggak peduli merah itu merah delima atau merah pepaya gitu. Cukup merah semangka itu sudah boleh diambil gitu. Di semangka itu di dalamnya, di luarnya biru atau hijau ya, di luarnya hijau, di dalamnya merah. Ya kan, tapi di luar dia mungkin nampak sebagai mungkin orang Islam atau nggak nampak PKI-nya, tapi malam-malam dia jadi PKI. Itu sudah sah gitu. Seperti itu. Jadi hukum di tempat kita nampaknya siapa yang ngotot menyatakan kebenarannya dia yang benar. Sampai sekarang masih begitu. Presiden bilang cabut itu tanggul. Menteri bilang nggak ada cabut, segel dulu aja gitu. Nggak tahu siapa pelaksananya nih. Nah, Yusuf Mansur juga begitu. Aneh bayar nanti kalau ada putusan pengadilan. Udah diputusan pengadilan nggak bayar. Karena itu tergantung sekarang kesimpulan masyarakat yang jadi korban ini mau seperti apa gitu. Kalau dia yakin tuh milik dia, ambil aja. Ya kan? Toh Yusuf Mansur pendukung-pendukung utamanya juga udah pada kabur. Penjilat-penjilat di sekitar itu udah lari. Jadi dia sendiri aja gitu. Jadi ya kalau ada yang begitu cepat aja. Ini situasi sekarang negeri ini nggak jelas nih siapa yang menentukan hukum gitu. Karena masing-masing mengklaim dialah yang memiliki kebenaran. Termasuk Yusuf Mansur, dia merasa uang-uang jemaah yang dia selewengkan itu milik dia gitu. Ya, dia minta dengan bahasa agama, ente ridoin aja, ente ikhlasin. Apanya mau diikhlasin, mau diridoin. Jumlahnya banyak, ceng. Mudah-mudahan cerita Yusuf Mansur ini memberi kesadaran kepada masyarakat untuk mengambil hak-haknya di mana dia rasa itulah haknya. Termasuk nanti mempersoalkan warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.